Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Trio Satya Sudana. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya pada pembelajaran Bahasa Inggris, yaitu untuk kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan future tense will. Langsung saja kita mulai. Baiklah, future tense will ini digunakan untuk mengekspresikan future decision made at the moment of speaking. Jadi ini adalah untuk mengekspresikan rencana yang akan datang secara spontan pada saat sedang berbicara. Oke, sebagai contoh, di sini dia memiliki kondisi, yaitu temannya mau menanyakan rencana malam ini, dan kamu secara spontan menjawab ingin nonton film. Jadi kamu harus menggunakan will dan bukan menggunakan be going to. Oke, sebagai contoh, I will go to watch a movie. Saya akan pergi untuk menonton movie. Oke. Nah, yang kedua, will di sini kita gunakan ketika kita mempercayai sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, berbeda dengan penggunaan be going to yang menyatakan planning juga ataupun perkiraan yang akan datang. Nah, pada penggunaan be going to itu lebih mengarah secara ilmiah. Jadi dapat dibuktikan sebagai contoh, saat ini mendung dan nanti kemungkinan besar akan hujan. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, sedangkan pada penggunaan will, dia hanya sebatas percaya tanpa bisa ada pembuktian secara ilmiah. Sebagai contoh, I believe Anthony will be our next president. Jadi dia percaya bahwa Anthony akan menjadi presiden kita yang selanjutnya. Nah, oke, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 kategori dari future tense will, yaitu afirmatif, negatif, dan question. Oke, sedikit saya singgung kembali. Afirmatif itu adalah kalimat pernyataan. Sebagai contoh, I will go to your house. Kemudian negatif adalah kalimat penolakan. Sebagai contoh, I will not go to your house. Kemudian yang terakhir adalah question, yaitu kalimat tanya. Sebagai contoh, when will you go to my house? Oke, sekarang kita lanjut penjelasan lebih rinci terkait kategori afirmatif. Nah, berikut ini adalah formulanya, yaitu yang pertama subjek, kemudian diikuti future tense will, kemudian diikuti verb 1, dan terakhir complement. Oke, sebagai contoh kita bedah rumusnya sebagai berikut. Di sini saya memiliki kalimat I will go to your house. Subjeknya I, kemudian future tense-nya will, kemudian verb 1 go, dan complement-nya to your house. Bisa dilihat, di sini saya sengaja membuat warna untuk masing-masing sesuai dengan formulanya, yaitu subjek berwarna merah, future tense berwarna coklat, dan verb 1 berwarna hijau. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori negatif, yaitu formulanya sebagai berikut. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk formula negatif itu hampir menyerupai dengan formula afirmatif. Bedanya pada bagian negatif itu kita menambahkan kata not setelah future tense-nya. Oke? Nah, di sini jadi susunannya tetap sama seperti yang tadi, subjek, kemudian future tense, dan ditambahkan negatif setelah future tense, baru kemudian diikuti verb 1 dan complement. Berikut penjelasannya lebih rinci. Oke, I itu adalah subjek, will future tense, not itu negatif formnya, go verb 1, to your house adalah complement. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut sekarang ke kategori yang ketiga, yaitu question. Nah, pada formula atau rumus dari kategori question itu yang pertama adalah question atau kata tanyanya, seperti what, when, where, who, why, and how. Kemudian future tense-nya, kemudian subjeknya, dan verb 1, baru terakhir complement. Oke, berikut penjelasannya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan kata tanya when, kemudian diikuti future tense will, dan kemudian subjek you, kemudian verb 1 go, dan to my house complement. Oke, bisa dilihat dengan jelas? Iya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian task atau latihan. Jadi, kita telah mempelajarinya. Saya harap rekan-rekan di rumah bisa memahami dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita coba selesaikan soal yang satu ini. Nah, untuk soal yang ini, yang pertama, itu adalah soal untuk mengetes keterampilan teman-teman semua. Jadi, kita tidak hanya mengetahui, namun kita juga mampu menciptakan kalimat menggunakan future tense will. Nah, di sini saya mempunyai soal atau soal latihan, yaitu please create a simple sentence using will for every categories, afirmative, negative, and question. Jadi saya mempunyai latihan untuk teman-teman di rumah, yaitu membuat satu simple sentence, satu kalimat sederhana untuk setiap kategori, baik itu afirmatif, negatif, maupun question. Oke?
Saya yakin teman-teman di rumah pasti bisa, karena saya yakin penjelasan tadi cukup mudah dipahami dan sangat simpel untuk kita terapkan sehari-hari. Oke, baik? Bisa diikuti? Oke, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, untuk soalnya ini pilihan ganda nih, gampang sekali. Jadi hanya tinggal memilih antara A, B, atau C, ya kan? Nah, sekarang kita coba jawab, dan teman-teman di rumah bisa mencoba menjawabnya secara individu, secara langsung. Nah, baru kemudian kita akan lihat apakah jawaban teman-teman benar atau masih kurang tepat. Oke? Soal yang pertama, dalam tanda kutip, I will not go to library next week. Oke? Jadi pertanyaannya adalah what is the category of the text about? Nah, kata dalam tanda kutip itu I will not go to library next week itu masuk kategori yang mana? Apakah afirmatif, negatif, atau question? Ayo, pasti teman-teman pada tahu kan? Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, choose the correct negative sentence of the following sentences. Jadi tinggal pilih nih mana yang masuk kategori negative sentence. Oke, ada yang pertama tuh, I will not see a movie, I will not going to see a movie. Orang yang terakhir, I will not go to school next week. Nah, perlu teman-teman teliti lagi karena semua pilihannya itu memiliki kalimat negatif not. Hanya saja rumusnya, formulanya itu ada yang tidak benar secara gramatikal. Oke? Nah, perlu diingat nih, rumus-rumusnya tadi yang negatif. Apa aja? Apa yang pertama, kemudian diikuti apa, diikuti apa, diikuti apa? Nah, saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Lanjut. Nih soal terakhir nih, soal nomor 3. Dalam tanda kutip, will you help me with my homework? Nah, what is the category nih? Ini sama kayak nomor 1 nih. Ayo, apa jawabannya? Apakah afirmatif, negatif, atau question? Oke. Nah, gimana? Bisa menjawab? Oke, kalau sudah bisa menjawab, mari kita uji. Apakah jawabannya sudah tepat atau masih kurang tepat? Oke, untuk jawaban nomor 1, apa kira-kira yang benar? A, B, atau C? Benar sekali, jawabannya adalah B, yaitu negatif. Karena dia susunan formulanya adalah I, subjek, kemudian future tense, dan diikuti not atau negatif formnya. Jadi jawabannya benar adalah B. Oke, lanjut nomor 2 nih. Sudah disiapkan kan jawabannya untuk soal nomor 2 nih? Apa kira-kira? Apakah I will not see a movie? Atau I will not going to see a movie? Betul sekali. Jawabannya adalah C. Kenapa kok C? Kan semuanya pakai not nih. Nah, mari kita bedah. Untuk yang A, I will not see a movie. To be am itu merupakan simple present. Nah, will itu future, jadi tidak bisa digabung. Jadi yang A jelas-jelas salah. Lanjut yang B. Kok yang B juga salah nih? Nah, bisa dilihat I will not going to. I will not going to. Kenapa kok going salah? Karena seperti formula tadi, yaitu subjek, future tense, negative form, selalu diikuti verb one. Nah, going itu bukan verb one, dia bentuk dari gerund. Iya, betul sekali. Nah, jadi yang benar adalah C, itu I will not go to school next week. Oke? Selanjutnya yang terakhir, apa kira-kira? Nah, ini simpel sekali nih. Jawabannya apa yuk? Iya, betul sekali. Ini adalah question. Kenapa question? Selain ada tanda question mark di belakang pernyataan tadi, juga sesuai dengan formulanya, yaitu future tense, kemudian subjek, kemudian verb one. Nah, ini nggak ada kata tanyanya, nggak apa-apa kah? Nggak jadi masalah, selama dia masih mengikuti formulanya, yaitu will-nya di depan subjek, seperti itu. Oke? Iya, terima kasih sekali. Teman-teman telah menyimak pembelajaran kali ini dengan sangat baik, dan semoga ilmunya bermanfaat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, dan dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Oke? Ya, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa like and share, dan juga subscribe ya channelnya SMK YPC untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya yang pastinya bermanfaat. Oke? Ya, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.